Kalau kalian suka film found footage, Aku suka. Nah ada nih rekomendasi yang mungkin kalian suka atau enggak ya. Judulnya adalah Dashcam. Yes, dashcam ya, alias kamera di dashboard mobil. Bener banget. Dashcam ini menarik sebenarnya karena datang dari sutradara Rob Savage ya kalau nggak salah namanya. Dia itu yang nge-direct Host. Iya, which is itu juga found footage gila sih. Iya. Itu okay lumayan sih. Waktu itu kita nonton pas pandemi lagi. Iya. Jadi benar-benar kerasa banget gitu ya, feel-nya gitu ya. Pakai zoom kan kalau ini itu. Pandemi juga. Iya, ini kayak pandemi udah berjalan agak lebih lama kali ya. Iya, soalnya udah keluar-keluar ya, walaupun masih pakai masker. Benar-benar nyorot protagonis utama di sini si Ani ya namanya. Ani Hardy. Bener banget. Ya, ini sebagai kayak Ani Hardy. Iya benar. Ini orangnya emang asli ada ya, dan emang dia musisi ya ceritanya. Dan dia emang suka ngerekam gitu ya di dashcam. Inspirasinya dari situ kali, dia kenal sama si Ani Hardy terus lihat lu sering ngerekam diri sendiri ya. Yaudah kita jadiin film kali gitu ya. Kayak seru gitu. gitu. Kayaknya seru gitu. Mungkin gitu ya. Dan menariknya di sini ya dia tuh kayak orang anti vaksin gitu anjir. Iya. Amerika banget kan? Iya, Amerika banget. Ini nggak tahu sih, ya mungkin nyindir ya, tapi kocak aja sih. Jadi intinya dia benci lah yang namanya pandemi, nggak percaya apalah pokoknya itu ya. Nggak percaya COVID kayaknya. Sampai akhirnya dia melancong ke Inggris ya untuk ketemu temennya yang dulu ngeband katanya bareng. Iya, si Stretch ya. Iya bener. Nah dari situlah mulai petualangan dia. Tapi menarik sih, ini sampai pertengahan pun aku masih belum tahu terornya apa gitu ya. Iya, maksudnya dia itu apa? Iya, ini tuh apa? Apa yang terjadi sebenarnya gitu ya? Setan bukan, nggak tahu. Iya, Vampir belum tahu. Nggak iya, tahu. Kita belum tahu gitu. Zombie nggak tahu. Jadi kayak dedemit apa gitu nggak ngerti lah gitu ya. Sekte, nggak tahu deh. Iya bisa jadi, tapi nggak tahu juga gimana gitu bentuknya. Intinya gitulah. Kalau kata aku sih ya ini jelas lebih mahal ya dari Host. Keluar gitu ya kemana-mana efeknya gitu kan, efeknya lebih liar gitu kan, lebih gila. Ya ini juga diproduserin Blumhouse Picture kan, jadi ya wajar aja lah kayak lebih di elevate gitu ininya tingkat found footage-nya. Ini nggak tahu ya, orang mungkin bisa sebel, bisa suka gitu ya. Iya, benar-benar. Protagonisnya sih si Ani. Dia dibilang protagonis, nggak gini loh. Dia tuh tidak bisa dicintai, gimana ya? Iya. Gimana sih dia Tapi itu pilihan yang sangat bold sekali. Kapan dia mati ya si bangsat ini. Iya, soalnya nyebelin orangnya gimana sih? Emang sih kita nggak harus cinta pemeran utamanya untuk mencintai filmnya, tapi emang nyebelin. Emang bener-bener found footage banget, rootnya ya emang bisa terjadi ke siapa aja ya. Maksudnya kan kejadian ini. Iya. Ya ini salah satunya mungkin kayak pengen diliatin serial mungkin gitu ya. Found footage itu nggak selamanya ke orang yang harus dicintai gitu ya. Jadi ke orang nyebelin juga kayaknya bisa gitu ya. Justru kasihan si Stretch gue. Kamera yang kayak gini tuh harus burem gak sih? Maksudnya kayak nggak harus jernih, karena sebel kalau nonton kebagusan gitu terus jernih tuh kayak nggak mungkin. Kalau di sini tuh buremnya dapet, reconnecting berapa kali ya? Kayak iya emang begitu gitu. Dia cuman nge-rap doang, viewers sedikit dari 50 sampai heboh kan kejadiannya sampai ribuan gitu, langsung kayak itu kayak kelihatan detailnya, aku ngeliat gitu. Gila yang nonton banyak. Tapi lucunya tiap hilang sinyal pas kejadian absurd dan iya sih. Jadi penonton nggak tahu. Jadi penonton dianggap nggak tahu. Iya. Tapi yang aku salut ya itu dia si Rob Savage itu benar-benar kayak emang nggak terlalu menjelaskan aja sih terornya itu apaan gitu ya. Udah tebak aja sendiri ya. Emang found footage cuma gitu, nggak usah terlalu jelas gitu. Lu simpulin aja sendiri itu tuh apa. Ya itunya masih dapet kalau kata aku gitu. Beda kan kalau Host yang dulu itu benar-benar kayak spesifik kan, emang ngumpul zoom call terus ayo kita main ritual ini gitu kan gitu ya. Jebret ada gitu kan, ya udah lah berarti itu kan gampang banget gitu ya, kayak oke udah tahu gitu. Kalau ini kan tahu anjir apa dia melanggar apa juga enggak gitu ya, cuma nganterin orang ya. Apes aja gitu. Iya. Enggak, aku sih kalau diapes sendiri nggak apa-apa. Masalahnya temennya diajak. Ini nih, orang kayak gini nih. Sebel lu. Ini buat aku sih fresh ya, karena kan di mobil kayak pernah sih ada. Mungkin ada ya, cuman aku nggak tahu ya. Tapi maksudnya kayaknya jarang sih, kalaupun ada. Iya ya, seingat aku nggak tahu deh ya, kayak belum pernah aku lihat yang di mobil gitu, pandemi gitu kan, terus orang-orang pakai masker, pakai hand sanitizer, yang pacarnya si itu stres, terus pakai peduli lindungi.
Iya, Peduli Lindungi versi Inggris lah ya. Iya, itu kayak, di sana juga Peduli Lindungi toh. Versi sana maksudnya. Gitu. Terus aku juga suka ini sih, adegan-adegan horornya sih lumayan tau, banyak yang brutalnya lumayan juga sih. Iya, kayak misalnya yang terbang, atau gitu. Inilah maskernya penuh darah itu loh, yang kayak gitu-gitu itu kayak Eden sih. Terus yang kayak mulutnya bagus sih, maksudnya beberapa efeknya ya ini dia kali ya. Budget lebih gede dikit, diliatin ini yang lebih bagus. Aku suka sih. Bahkan menuju akhir ngingetin ada yang kayak ini ya, kayak VHS-nya Timo ya, sekte bunuh diri anjir itu gokil juga sih ya. Tapi dari situ kita kayak bisa menyimpulkan iya berarti ada begini toh campur tangan manusia biasa. Iya, ada yang biasa lah. Sesembahan. Iya, kejadian hal-hal gila kayak misal lu udah ditembak, udah ditabrak, lu masih bercanda anjir. Itu ada nggak sih orang kayak gitu? Terus ini dia mungkin pengen dilihatin. Aku tuh sampai ini kan Eni Hardy ini adalah orang yang beneran ya, maksudnya musisi. Dia kenyataannya kayak gitu nggak ya? Sampai mikir gitu tau nggak sih? Soalnya asli nih orang temennya diajak bercanda aja, padahal udah habis-habisan, udah tahu dikejar yang aneh-aneh, tapi masih aja astagfirullahaladzim. Gue sih kalau punya teman kayak gitu, nggak mau gue. Terus sebenarnya aku masih penasaran sih sama kelanjutan cerita itu gitu. Creature-nya itu apa sebenarnya? Walaupun emang keren diumpetin, cuman tidak dijelaskan, bukan diumpetin, tidak dijelaskan. Tapi aku masih penasaran. Kayak misalnya dia kan katanya ngambil tubuh Angela yang jadi anak, sebenarnya anak kecil kan, tapi jadi nenek. Kok gitu? Soalnya di pikiran aku kayak dia cuma nyari host doang buat tinggal gitu. Tapi di sini berubah jadi orang tua gitu. Jadi kan kita nggak tahu itu makhluk apa. Mengerikan ya, maksudnya kayak lemes-lemes aja ya nggak sih? Kayak nenek-nenek sakit gimana sih? Tapi di belakang dia super power banget, gila lu. Iya, jadi kayak momen dia berubah jadi gitu tuh kenapa gitu? Aku pengen pemicunya? Kayak gitu sebenarnya. Ya tapi emang kita nggak akan mungkin dapat penjelasan sih. Kalau found footage kan emang sudut pandangnya jadi sempit ya. Jadi cuman dari ya udah dari situ aja gitu. Iya sih. Jadi ya kayak tadi kita simpulin sendiri aja sih sebenarnya. Perjalanannya itu kan dia kayak disuruh nganter ke satu lokasi gitu ya. Kayak di tengah-tengah tuh kayak udah nyampe aja gitu ya di sana. Kayak kayak bisa aja kebenaran gitu ya. Ya walaupun kita nggak tahu ya kalau found footage mah namanya juga bisa random gitu ya. Ini kan kayak perjalanan kemana tiba-tiba ternyata gue di alamat yang ini sih bangsat bisa nyampe ya. Iya, ke alamat yang sebenarnya emang mau ke situ disuruhnya. Ke situ gitu ya. Jadi kayak plot itu kayak sengaja biar ada endingnya nih kayak gini gitu ya. Nggak usah gitu juga nggak apa-apa sih kata aku. Jadi kurang believable sebenarnya kalau digituin. Iya, bener. Biarin aja kayak ada monster gila gitu kan di tengah-tengah hutan gitu. Ditakutin sampai gila atau mau mati masih megangin HP itu kayak ada nggak sih sebenarnya? Berarti gini loh, gua aja ya ngajak anak main gitu misalnya, lagi ngerekam lepas atau apa ya, kayak tiba-tiba mati lampu atau apa gitu, kayak gitu-gitulah hal-hal sesimpel itu. Tapi ini kayak lu masih bisa gitu. Itu ada nggak sih sebenarnya? Kalian ada nggak yang kayak gitu? Maksud aku yang ngerekam dengan konsistennya gitu, tiba-tiba kalian jatuh nih, misalnya sepeda lagi ngerekam jatuh, masih ngerekam nggak? Apa udah stop gitu? Sesimpel itu deh gitu. Misalnya atau nabrak lagi naik mobil nabrak, masih ngerekam nggak sih? Soalnya kalau di film found footage kan biasanya orang yang tugasnya ngerekam itu emang dia harus ngerekam kan, maksudnya jadi nggak bisa lepas gitu dari kamera. Ya paling gampang inilah keramat, karena yang ngerekam orang BTS, behind the scene, mau nggak mau emang tugasnya ngerekam gitu. Jadi kayak make sense, kamera nyala terus gitu kan, ya kan? Atau inilah kayak handphonenya atau kameranya emang ditaruh di situ aja, kayak misal di rumah gitu kan? Maksudnya nggak pernah lepas gitu ya? Atau di laptop gitu. Cuman kalau yang kayak gini-gini dikejar-kejar sesuatu atau apa? Iya. Benar-benar. Masa sih? Dan kalau kita kasih skor berapa nih untuk Dashcam? Aku sih masih suka ya, masih seru. Aku kasih 7/10. Aku juga 7 aja lah. Balik lagi kalau kataku tadi, kalau kalian suka found footage yang atmosferik, yang creepy-creepy, mungkin ini bukan yang kalian harapkan sih. Tapi kalau kalian pengen nyobain found footage yang agak beda gitu, agak rusuh ya ini nih. Cocok banget. Ini kalian bisa nontonnya banyak sih di Prime, udah ada region Amerika ya. Jadi silahkan cobain cari aja sendiri. Dan kalau kalian nonton Dashcam, komen menurut kalian gimana found footage-nya Rob Savage yang baru ini? Tulis aja di kolom komentar. Sama komen dong, kalian pernah ngerekam kejadian gila apa yang kalian alamin, tapi masih aja ngerekam.
Ada nggak? Iya, ada nggak yang nggak mikirin nyawa gitu ya? Lebih baik mikirin konten. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, share, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snackgrip. Dan juga dukung Snackgrip di Saweria. Iya. Beli kaosnya juga, ada linknya semuanya di deskripsi ya. Iya. Dan jangan lupa juga nonton konten-konten original Snackgrip. Ada ruang casting lagi. Betul banget. Dan nantilah bakal ada konten-konten lain lah yang menarik ya. Tungguin aja. Ya udah, kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.